untuk saya diminta untuk berbicara tentang tip and trick. Wah, ini sebenarnya ini agak tricky sebenarnya. Dalam artian tricky-nya gimana? Ini sebenarnya agak menjebak. Nggak boleh sebenarnya reviewer melakukan pendampingan. Melakukan pendampingan. Tapi oke lah. Saya ada beberapa yang memang beberapa tahun ini saya mereview, lakukan review terhadap proposal-proposal. Jadi setidaknya ada mungkin beberapa hal yang bisa saya cerita kepada Bapak Ibu semua di sini nanti. Pertama sebenarnya pada dasarnya setiap proposal itu saya kira Bapak Ibu semua itu tahu ya, proposal yang diterima itu wajib bagus ya. Harus bagus desainnya, kemudian problem akademiknya juga ada. Jadi sebelum saya dikasih waktu berapa lama ini? Bebas. Oh, jangan bebas itu. Saya sampai maghrib. Efektif Pak Saifuddin. Mungkin saya cuma bisa paling lama menemani Bapak Ibu ya. Paling setengah jam. Paling lama 20 menit lah. Ya siap, nanti biar lebih lama diinteraksi dengan audiens. Ya. Jadi sebenarnya saya ingin kembali ke ini dulu ya, yang bagian terakhir ya. Bagian terakhir ini saya kira Pak Akmal nanti bisa meng-highlight lagi menyampaikan sebenarnya komponen penelitian yang bisa diterima oleh di Litbang Dimas ataupun para reviewer Litbang Dimas itu ini komponennya. Komponen penilaian yang ada. Latar belakang masalah. Apakah latar belakang masalah bagus enggak? Rumusan masalah. Kemudian orisinalitas atau urgensinya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Kontribusi akademiknya. Ini semuanya di latar belakang. Signifikansi studi dari Anda terhadap kajian-kajian yang kita tekuni, kajian-kajian keagamaan misalnya. Kemudian ketepatan penggunaan metode dan teori. Ketepatan penggunaan metodologi ya, kemudian kerangka teori. Ini semuanya ada di desain proposal. Nggak akan lepas dari itu. Kalau proposal kita ini kemudian penggunaan referensi, daftar pustaka, daftar pustaka itu yang dan biasanya banyak untuk memperlihatkan bahwa kita ini memang punya kompetensi untuk melakukan riset di bidang itu. Kemudian kajian riset sebelumnya yang berkaitan itu ditelah pustaka. Kemudian gagasannya seperti apa? Utuh enggak gagasannya? Antara judul, latar belakang, kerangka teori, bahkan dengan metode pencarian datanya dan analisisnya utuh, terapi ya. Kemudian komentar umum. Saya kira komponen inilah yang menjadi komponen ini bunyinya seperti itu. Ini harus terpenuhi, nilainya harus maksimal. Ya, poin. Nilainya ada yang ini dipakai ya. Nah,
Dari komponen-komponen ini, maka kemudian saya merasa perlu untuk menjelaskan bagaimana cara kita untuk membuat desain proposal yang bagus ya. Desain proposal yang bagus. Jadi saya langsung ke atas lagi. Jadi kita mulai dari latar belakang. Latar belakang masalah itu sebenarnya isu ya. Sebelum ke latar belakang ini ada satu lagi. Judul ya. Judul itu harus menarik. Nggak bisa judul nggak menarik. Karena kalau lihat judul masih berbicara tentang perang, misalnya. Kalau itu gelombang-gelombang awal, perang tokoh agama dalam pemilihan umum. Itu riset yang sudah lama, sudah tidak terlalu orang sudah bosan mendengar kata perang. Kalau sekarang trennya misalnya kayak kontestasi mana pemilih misalnya, yang para pemilih partai dengan identitas keagamaan itu kontestasi. Jadi gelombang-gelombang riset itu sebenarnya ada ya. Kalau di awal-awal kan perang, kemudian legitimasi. Kemudian gelombang keduanya berbicara tentang delegitimasi. Karena sudah banyak yang berbicara tentang legitimasi, maka delegitimasi. Konstruksi, misalnya konstruksi, rekonstruksi yang gelombang. Nah, gelombang-gelombang yang keempat yang sekarang, gelombang yang keempat ini cenderung banyak berbicara tentang kontestasi, kemudian disrupsi, virtualisasi, viralisasi, dan lain sebagainya. Itu tema-tema yang ada di objek yang menjadi objek material, objek formal kita. Jadi judul itu harus bisa dipastikan menarik. Jadi mungkin kalau umpamanya Bapak Ibu sudah bikin proposalnya, mungkin perlu berkumpul satu sama lain, misalnya satu kelompok 5 orang, misalnya ini judul sudah menarik. Komponen-komponen sudah ada belum dengan komponen yang saya tunjukkan tadi. Jadi judul itu logo ya, tampilan. Jadi harus dipastikan menarik. Dan judul itu mengandung objek formal. Objek formal itu adalah konsep. Nggak harus teori, nggak harus teori besar. Konsep saja. Konsep atau perspektif kita dalam melihat sesuatu. Mediatisasi misalnya. Mediatisasi tentang apa ya? Tentang edukasi pemilihan, edukasi para pemilih misalnya di media sosial, para pemilih pemilihan Pilpres 2024 di media sosial, misalnya seperti itu. Itu kan kelihatan ada objek formalnya. Mediatisasi sebagai satu konsep, itu sudah terlihat satu hal. Kemudian materialnya, objek materialnya ya itu pemilihan Pilpres itu. Kemudian konteksnya tadi sosial media. Jadi itu yang harus ada. 3 hal ini saya kira wajib ada. Sehingga kemudian arah penelitian kita itu bisa dilihat memiliki kekuatan, memiliki power di situ. Sama halnya kita mau bikin, misalnya kita punyanya gurame itu mau diapakan? Mau dibikinkan sop kepala gurame, mau kita bakar dengan menggunakan kita bakar pakai gurame kecap, gurame madu, atau
sayur gurame yang itu apa ya, kecut gitu, apa namanya bahasa, atau sup kuning gurame, ikan gurame bisa sih. Jadi guramenya itu adalah objek material. Mau kita jadikan apa gurame itu, itulah objek formal, itulah bumbu ya, itulah bumbu. Tapi jangan sampai kemudian objek formal itu terlalu banyak. Istilahnya bumbunya itu lebih banyak daripada ikannya. Ikannya satu, bumbunya lebih. Ikannya satu dengan setengah kilo, bumbunya sekilo sendiri. Itu pasti tidak enak. Jadi objek formal, objek material, dan konteks ini ya sebagai pembatas, ya sebagai pembatas, sebagai ya biar riset kita itu ada batasannya, ada limitation, ada hal yang dididik di situ. Misalnya contoh resepsi hadis ini contohnya. Resepsi hadis di komunitas gerakan keagamaan non-mainstream An-Nadir. Jadi kelompok komunitas gerakan keagamaan non-mainstream An-Nadir ini menjadi objek material. Misalnya di Makassar, konteksnya konteks Makassar. Jadi seperti itu. Itu komponen yang harus ada di dalam judul. Kemudian kita lanjut di latar belakang, kita harus berbicara tentang isu dan diskusi literatur. Isu dan diskusi literatur atas isu, yang itu kemudian menciptakan problem akademik. Jadi ada fakta sosial, ada sisi keunikan. Ada yang kita sebut kalau di IAS itu sisi PS namanya. Di antara ini, di sini ini ada sisi PS. Kita menyebutnya. Nah, ini ada kampus ya. Kontroversi, ya, kontroversi. Kemudian change, kemudian trend, E-nya ini emergency, dan solusi. Nah, fakta sosial kita ini harus mengandung, atau judul kita ini harus mengandung, ada nggak kontroversi? Ini harus segera dikoreksi kan, Pak, di proposal kita. Kita mengambil salah satu dari ini, kontroversi kan, ada atau perubahan kan, atau tren kan, atau ada sesuatu yang emergensi sehingga kita perlu mengajukan dan perlu menulis dalam sebuah riset. Bila mana itu tidak ditulis, maka kemudian banyak yang akan menjadi korban. Silakan. Atau solusi. Tulisan kita ini memberikan solusi, strategi baru pemenangan pemilihan umum di media sosial misalnya. Atau seperti apa. Jadi harus mengandung salah satu atau dua ya, dari sisi TS. Jadi ada sesuatu yang menarik. Kemudian ada fakta literatur, ada diskursus studi yang sudah ada yang meneliti fakta tersebut. Sudah sampai mana kajian? Ini paragraf-paragraf yang harus ada di latar belakang. Jadi apa yang literatur yang membicarakan tentang isu kita, isu yang mau kita angkat itu apa? Jadi ini untuk memperlihatkan juga tentang bahwa pengetahuan kita tentang tema yang mau kita eksplorasi itu bukan berangkat dari ketidaktahuan, tetapi berangkat dari keraguan-keraguan. Kalau dari ketidaktahuan, berarti kita itu sangat basic. Ya. Hanya sekedar deskripsi saja.
hanya sekedar deskripsi saja. Jadi fakta literatur itu harus berbicara tentang skup, ya, skup kajian yang sudah ada tentang isu kita itu sudah sampai mana, apa yang dibicarakan oleh orang pada saat ini, apa yang dibicarakan oleh orang tentang Islam di media sosial pada saat ini. Apa yang trending di media sosial, misalnya Putri Ananda atau siapa orang Probolinggo itu Salma misalnya. Itu monggo, itu merupakan satu tren atau ada change misalnya di situ. Konteks keilmuan, hubungan kajian kita dengan bidang studi yang kita tekuni itu apa? Misalnya sastra Arab, kok nulisnya ini tentang pilkada? Agak tidak relevan, kecuali memang ada Arab-Arabnya. Jadi itu juga harus dilihat. Kemudian argumen atau hipotesis yang akan diuji. Argumen itu tidak harus selalu ada. Tetapi argumen ini penting untuk memperlihatkan bahwa riset kita ini berangkat dari ketidaktahuan, bukan berangkat dari ketidaktahuan. Jadi misalnya kita punya tema misalnya tentang apa ya? Kira-kira apa tema? Bisa disebut enggak? Pak moderator mungkin punya tema penelitian ya? Pak Zainuddin mungkin punya apa rencana penelitian? Backgroundnya AS, Pak Zainuddin. Apa? Mungkin yang lagi ngetren sekarang kan yang TPKS itu tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual. Jadi ya, tradisi lama seperti wali mujibir itu yang sudah sering dikaji fikih, itu sekarang di Undang-Undang TPKS itu masuk sebuah pidana. Pidana, jadi nggak boleh ya menjadi wali mujibir. Nggak boleh. Kalau dulu di Jogja saya sering mendengar ada kawan itu yang menawarkan jasa wali mujibir bagi kawan-kawan mahasiswanya. Dulu ada yang kayak gitu. Ketika saya mahasiswa, kalau sekarang sudah kayaknya nggak, jarang dengar. Jadi misalnya tentang wali mujibir sebagai pengganti dari orang tua, dalam menikahkan pasangan yang tidak menikah. Nah, kita bilang di latar belakang wali mujibir yang pada dasarnya menjadi wali yang dianggap sah di dalam syariat, Islam ya, di dalam syariat Islam, justru kini menjadi berpotensi rawan untuk digugat dan dipidanakan. Misalnya kalimat pertama kita seperti itu. Kalimat pertama di fakta sosial. Nah, misalnya kita bilang seperti itu poin sih atau topik sentence dalam paragraf kita ya, seperti itu ya. Kita harus ketika di fakta literatur kita harus berbicara tentang wali mujibir ini. Kajian tentang wali mujibir telah menjadi perbincangan dan menjadi konsentrasi menjadi perbincangan para sarjana hukum Islam. Setidaknya kajian ini dapat perbincangan tentang kajian ini dapat dipetakan menjadi 2 arus besar atau 3 arus besar. Apa saja yang dibicarakan?
Nah, ini untuk memperlihatkan bahwa kita tahu loh, konteks wali mujbir ini orang sudah banyak yang tahu. Saya buat peta, petanya seperti apa? Sudah sejauh mana berpindah? Lalu coba nanti dikunci kajian yang melihat wali mujbir sebagai sosok penting yang dapat dipidana, yang dapat digugat oleh majelis pengadilan tinggi agama, merupakan dengan berdasar kepada undang-undang apa itu ya, undang-undang kekerasan seksual dan lain sebagainya, merupakan satu hal yang masih belum banyak dibicarakan dan ditulis oleh para. Itu kunci ketika fakta literatur, sehingga kemudian kita bisa menemukan gap-nya, kita menemukan. Jadi seperti itu. Nah, kalau di argumen, di bagian argumen, tulisan ini berangkat dari argumen bahwa wali mujbir yang selama ini dianggap sah menjadi misalnya menjadi pengganti dari orang tua dalam menikahkan pasangan suami istri, ternyata keberadaannya menurut undang-undang dapat digugat dan dipasalkan. Gugatan ini telah menyebabkan menjadikan posisi wali mujbir tidak lagi menjadi wali yang bisa semena-mena menikahkan pasangan suami istri, pasangan pengantin misalnya. Gugatan terhadap wali mujbir, misalnya kita, ini asumsi kan, ini argumen itu asumsi. Gugatan terhadap wali mujbir itu lebih banyak, misalnya gugatan atau usaha pemidanaan terhadap wali mujbir dilakukan atau terjadi karena banyaknya posisi wali mujbir yang menyalahgunakan kewenangannya untuk tujuan-tujuan yang sifatnya pragmatis dalam pernikahan. Misalnya kita bilang apalah kita ya, kita apa yang ada di otak kita ini kita keluar wali mujbir lawan menjadi misalnya menjadi wali yang itu dipergunakan untuk kepentingan orang yang ingin hanya misalnya melegitimasi keabsahan hawa nafsu yang ada pada dirinya, misalnya kayak gitu. Monggo saja. Pokoknya ada argumen apa, tunjukkan di latar belakang. Yang jelas di bagian latar belakangnya harus kuat. Lalu kemudian kan sudah ketahuan kan problemnya tentang tindak pidana terhadap wali mujbir. Maka kemudian harus ada itu problemnya kan sudah, masalahnya kan sudah beda ya antara masalah penelitian dengan rumusan masalah itu breakdown dari ada masalah penelitian. Nah, itu baru kemudian ditunjukkan. Misalnya pertanyaannya seperti apa? Bagaimana bentuk atau wujud misalnya kita berbicara tentang bahwa wali mujbir itu dapat digugat misalnya. Bagaimana bentuk atau wujud posisi, bagaimana praktek wali mujbir misalnya di lapangan, bagaimana kemudian apa faktor-faktor ya, apa motif yang membuat wali mujbir, misalnya ada di kasus, misalnya taruhlah kalau kita berbicara hal seperti ini, kalau di dekatnya Probolinggo itu mungkin di Pasuruan ya, di daerah mana itu, daerah ini Pasuruan yang daerah industri yang banyak praktek nikah siri, daerah Rembang.
Rembang ya, daerah Rembang. Daerah Rembang itu kan banyak praktek nikah siri ya. Agak tahu tentang ini karena ada kawan kita itu alumni Nurul Jadid juga. Itu mengangkat tesis tentang brokerage marriage ya, tentang pernikahan yang dibrokeri. Kayak kita mau bikin SIM sampai tukang becak mau nyari apa ditanya itu di Rembang, tapi itu sudah agak lama. Saya tidak tahu perkembangan terkini tentang Rembang. Jangan lebih up to date lagi, lebih canggih lagi modusnya. Nah, misalnya di Rembang misalnya. Tapi kalau di Rembang kan tidak wali musbir ya. Orang tuanya malah banyak yang menikahkan anaknya demi kepentingan ekonomis pragmatis ya. Jadi pernikahannya itu pernikahan siri yang itu semacam mut'ah untuk tempo waktu. Jadi coba tunjukkan apa faktor yang menyebabkan wali musbir ini bisa dipidanakan. Misalnya harus ada kasusnya. Kalau ada kasusnya itu akan lebih efektif. Nah, kemudian transformatif. Bagaimana kemudian implikasi dari pemidanaan terhadap wali musbir ini? Misalnya seperti itu. Saya tidak tahu pasalnya seperti apa ya, undang-undangnya itu bunyinya seperti apa. Tapi kira-kira pertanyaan kalau untuk dirumusan masalah ini, tiga hal ini penting. Tiga hal ini kunci kalau kita mau melakukan riset. Kemudian telah pustaka juga harus kuat. Karena telah pustaka itu memperlihatkan penguasaan kita atas tema penelitian kita. Kalau telah pustakanya cuma 5 biji, 10 biji, itu miskin sekali. Kadang kan space yang ada di Tabdimas itu tidak cukup ya. Makanya kemudian kita harus melakukan pemetaan terhadap kajian-kajian itu. Kajian-kajian tentang misalnya undang-undang atau tentang wali musbir itu kajian-kajian yang sudah dikaji itu apa saja. Itu harus dieksplorasi dengan baik dari sisi turos, karena Kemenak ya, turosnya harus diperkuat. Kemudian current konteks pada saat ini tentang wali musbir itu apa. Jadi literatur 10 tahun terakhir perbincangan tentang wali musbir itu apa. Ya paling tidak ada 20 referensi di situ ya, biar kita kelihatan keren ya. Jadi kelihatan sinyal kita tentang wali musbir ini tidak hanya di Python saja, tetapi mencakup Rembang, Surabaya, bahkan ke Jogja, seperti itu. Ngopinya yang jauh. Kalau nggak kelihatan jauh ya itu yang menyebabkan telah pustaka kita itu miskin dan dengan beberapa biji saja. Pemetaan. Jangan anotasi ya, jangan buat anotasi. Misalnya Aid dalam bukunya bla 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 mengkaji bla bla sampai catat bahwa istrinya membahas tentang apa. Jangan satu-satu seperti itu. Buat satu kalimat. Fawaid berbicara tentang bagaimana wali musbir terjadi di dalam praktek wali musbir pada masa klasik. Sementara Umar Mansur memperlihatkan bahwa di masa modern wali musbir berbentuk seperti ini. Hal yang tidak jauh dari itu adalah bagaimana praktek siapa yang bilang praktek penyalahgunaan terhadap wali musbir ini dilakukan di dalam oleh sekelompok orang dengan identitas agama, misalnya untuk kepentingan misalnya modal ekonomi untuk mengakumulasi modal ekonomi dan lain sebagainya. Jadi pemetaan, jangan buat anotasi. Jadi harus sambung menyambung sehingga saat paragraf itu kita berhasil mendapatkan bisa 4 atau 5 referensi. Sehingga ya harus berhalaman-halaman, tidak harus 10 halaman untuk mendapatkan hapus ini.
itu cukup lama, tapi referensi. Dan kemudian membuat referensinya itu jangan manual ya Bapak Ibu. Kalau manual kita kalah sama mana ya, pakai aplikasi Mendeley ataupun reference manager yang lain, yang Apple, yang Word. Jadi setelah itu baru kemudian di bagian akhir harus dikunci. Itu agak-agak sedikit mirip dengan kedua di latar belakang. Jadi paragraf kedua di latar belakang kan pendek sekali. Jadi posisi yang harus kita perlihatkan, saya kira di bagian telah hapus. Jadi sekali lagi ini poin telah hapus kata ini memperlihatkan bahwa Anda ini layak menerima hibah. Kenapa? Karena Anda tidak hanya tahu tentang tema isu, tetapi Anda menguasai betul terhadap diskursus yang ada di dalam isu tersebut. Kemudian kerangka teori itu perspektif, ya, sudut pandang, kacamata dalam melihat objek material itu. Jadi kita harus bisa memperlihatkan apa sih sudut pandang yang mau kita lihat. Melihat Om Umar Mansur, ya, dari depan kelihatan mancung itu. Tapi kalau dari samping kelihatan telinganya saja. Kalau lihat dari atas keritingnya yang kelihatan. Nah, seperti itu. Jadi kan sudut pandang itu ketika melihat dari berbagai sisi, dari berbagai dimensi, itu kan akan berbeda. Dan akan menghasilkan kesimpulan yang juga berbeda. Makanya konsep atau kerangka teori yang itu menjadi objek formal di judul itu penting. Jadi kerangka teorinya apa? Misalnya konstruksi pengetahuan, ada eksternalisasi, objektivasi, internalisasi, atau objektivasi, misalnya. Objektivasi nikah siri di Rembang, atau internalisasi nikah siri di masyarakat, atau institusi wali mujbir di Rembang, misalnya ada wali mujbirnya, ya. Misalnya ternyata yang mau nikah itu cewek yang nyari, saya tidak tahu apakah ada, misalnya cowok yang nyari perempuan, ya. Jadi bisa saja dengan perubahan arus informasi dan mainstream gender yang cenderung membuat kesetaraan, jadinya yang mencari pun cewek juga. Jadi seperti itu. Jadi tunjukkan konsepnya apa aja. Kata kunci kira-kira yang ada di dalam artikel dalam proposal kita ini apa? Misalnya konsepnya tadi wali musbir itu harus ada, ya. Kemudian juga apa kira-kira yang lainnya, monggo. Jadi konsepnya yang mau dipakai objektivasi, rekonstruksi. Kalau masa sekarang seperti yang saya katakan tadi, gelombang tren isu atau gelombang penelitiannya itu sekarang sekitar agama dan sosial media, digitalisasi, viralisasi. Kalau di sosial media, sekarang belajar tidak lagi melalui kitab kuning misalnya. Maka kemudian muncullah konsep mediatisasi, bahwa media yang dia belajar generasi milenial. Nah, generasi milenial menjadi salah satu kerangka yang harus dikunci. Konsep generasi milenial itu perlu didefinisikan.
Kemudian di kerangka teori juga harus dibuatkan alur berpikirnya, mulainya dari mana penelitian itu. Makanya kemudian di kerangka teori itu biasanya isinya itu teori, kerangka konseptual, ya konsep, dan operasionalnya sekaligus. Itu akan bagus sekali kalau umpamanya ada operasionalisasi dari penelitian. Kemudian, wah ini jadi lain metode ya, metodologi penelitian. Itu metodologi penelitian sebenarnya pertanggungjawaban peneliti terhadap jalannya penelitian. Jadi metode ini sebenarnya jantung ya, untuk sebuah program. Kadang kita ini tidak aware dengan ini, apa ya jalannya penelitiannya seperti apa. Padahal itu proposal penelitian itu nanti penelitiannya itu seperti apa. Kenapa memilih objek material seperti itu? Alasan pemilihan temanya apa? Tipenya, kualitatif, seperti apa? Data primer sekundernya apa? Itu harus dijabarkan secara detail. Partisipannya misalnya terlibat dalam penelitian dan sebagai apa? Dan mengapa orang itu dipilih? Dan sehingga kemudian mengabaikan orang-orang lain. Jumlahnya berapa? Itu harus ditunjukkan. Proses penelitian tahapannya itu kumpulan data, kemudian analis. Ketika mau mendisplay data, apakah dalam bentuk diagram, tabel, atau hasil apa ya, gambar-gambar, analisis datanya, maka kita kembali kepada konsep yang kita konsepnya. Jadi misalnya Wali Mujibir memakai harus komplit metode dan reviewer akan yang kira-kira reviewer itu akan nganggu-nganggu. Oh, ya. Kalau cuma satu paragraf ceritanya tentang penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data-data primer diambil di bla bla bla, diambil bla bla bla, dan setelah itu di data-data yang ada kemudian dilakukan reduksi data dan analisis ya, itu terlalu pendek. Coba dibacakan lebih detail. Kemudian sistematika bahasan itu handout ya, fondasi dari dasar penelitian. Jadi sebaiknya didetailkan buat A, B, C itu jangan. Jadi buat poin per poin, tiap babnya itu mau bahas apa, kenapa. Jadi itu sehingga kemudian ketika lo membayangkan tema penelitian apa, membayangkan sistematika itu langsung ada gambaran ya. Jadi berikan alasan-alasan argumen logis dari kenapa bab ini berbicara ini bla bla bla. Kemudian yang terakhir referensi. Referensi ini sering kali saya lihat selalu kalau referensinya itu isinya cuma 10, 12 referensi Anda miskin. Nah, pasti saya komentar itu. Anda miskin referensi padahal banyak. Jadi paling tidak minim ya 20. Jadi kalau di bawah itu mengesankan kita tidak paham tentang tema kita. Kalau tetap dianggap paham, Anda tidak serius mengerjakan itu. Pilihan. Literaturnya primer, literatur sekunder, dan hasil riset jurnal ya, jurnal terkini. Jurnal jangan cuma yang berbahasa Indonesia. Nah, bahwa
itu untuk memperlihatkan connection to the global konteksnya itu ada nih perbincangannya di dunia internasional juga terjadi. Ya, saya kira itu ya bisa saya sampaikan. Jadi apa yang saya sampaikan itu penelitiannya ada di sini. Di latar belakang, komponen penelitiannya rumusan masalah originalitas ini yang saya kuning-kuning ini isi proposal ya. Isi proposal ini harus ada di. Kemudian yang terakhir kan presentasi ya, luaran. Luaran itu kontribusi terhadap akademik apa, ada modelasinya, aplikatif apa enggak misalnya. Itu penilaian ketika presentasi. Ada kebaruan ya. Outcome-nya apa? Paten, HTI, artikel jurnal, kalau bisa jangan satu. Biar nilainya maksimal. Minimal 3 lah. 2 lah minimal. Anggaran yang logis. Nanti jangan sampai kemudian reviewer ketika kita dipanggil sama wawancara, dari data anggaran yang Anda sampaikan yang 50 juta ini, ada berapa rupiah yang akan jadi pagar rumah? Karena mungkin anggarannya nggak logis. Logisnya studi teratur, kok anggarannya 150 juta. Itu orang pasti akan bertanya-tanya. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Saifuddin atas materinya. Ini betul-betul teknis dan semoga kita bisa mengaplikasikannya sehingga bisa lebih mudah dalam proses penyusunan proposal hibah. Oke, jika dari apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin Zuhri ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui kolom komentar. Sambil lalu kita akan mendengarkan pematerian yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Akmal Mundiri. Kami persilahkan. Silakan Pak Akmal. Kondisi internetnya saya sama Pak Akmal sama ternyata. Pak Akmal, bisa terdengar suara kami? Halo, Pak Akmal mental. Headsetnya dibuka saja. Atau nggak usah pakai headset Pak Akmal. Ini ada di ruang pasca ini Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sepertinya problem headset. Oke, silakan Pak Akmal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin al-mustafa wa ala alihi wa man saru ala nahjihi waqtafa. Amma ba'du. Yang saya hormati Dekan Fakultas Agama Islam. Sepertinya izin pamit dulu ya, ada pertemuan di Surabaya. Yang saya hormati dan saya banggakan, senior, walaupun tidak ketemu secara langsung, Bapak Dr. Saifuddin Zuhri. Ini ada mirip-mirip dengan Bapak Agus Abbasan Agus Rahmatullah Pangsaran. Ya, sepertinya memang ada mirip-mirip dengan Agus. Nah, Bapak Zainuddin, ya sepertinya saya pernah ketemu juga dengan Bapak Dr. Saifuddin Zuhri di forum ICIS ya. Tahun 2017 dulu pernah ikut di Jakarta. Oh iya, ya. Nah, tadi baik Bapak Ibu, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Dr. Saifuddin Zuhri. Jadi ada aspek penilaian, jadi ada beberapa komponen tadi itu sempat disebutkan. Hanya saja
di bobot penilaian memang yang sering kali kemudian dijadikan rujukan oleh pihak operator di Kementerian Agama adalah kuantitatifnya. Nah, penilaian kuantitatif tadi aspek penilaiannya sudah dijelaskan oleh Bapak Saifuddin Zuhri. Hanya saja bobot yang besar itu ada di bobot kontribusi akademik sepertinya. Jadi di kontribusi akademik itu lumayan dibandingkan yang lain. Kalau yang lain mungkin bobotnya hanya 10, nah ini 15. Jadi ada dua aspek yang kemudian bobotnya itu 15. Saya mereview beberapa proposal penelitian dan saya menemukan jadi dari beberapa proposal tersebut kita tampilkan dulu. Ya, ada beberapa problem yang mulai dari problem-problem atau permasalahan yang saya temukan dalam proposal yang diajukan oleh para dosen. Nah, proposal ini yang problem pertama tadi sudah banyak disinggung oleh Bapak Dr. Saifuddin Zuhri, yaitu berkaitan dengan judul penelitian. Jadi judul yang kemudian diajukan itu sama sekali belum mengindikasikan problem riset. Jadi ketika tidak ada problem riset, maka terkesan memang tidak ada novelty. Makanya ketika kita ketemu dengan judul proposal penelitian yang ada peran, kemudian urgensi, nah ini tanpa membaca kembali ke dalam. Nah ini sudah tidak menarik sebenarnya. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Saifuddin Zuhri apa yang kemudian menarik. Salah satunya misalkan kontestasi, itu kan yang tema-tema yang lagi ngetren untuk saat ini. Kemudian konstruksi identitas. Nah, kemudian di samping judul penelitian, di penulisan latar belakang. Nah, itu kita temukan bahwa latar belakang yang dituliskan itu sangat ringkas. Dan kesan belum menjelaskan sebenarnya apa yang krusial dari fenomena. Ya cuma hanya sekedar normatif saja. Padahal penulisan latar belakang itu sebenarnya ada agak argumentatif ya. Kemudian juga dengan miskin data, menyebutkan dengan latar belakang yang miskin data, sehingga cenderung normatif. Nah, kemudian yang berikutnya, ini hanya problem berkaitan dengan yang kita temukan. Nah, di penulisan kajian terdahulu. Nah, di penulisan kajian terdahulu, penulis biasanya hanya mendeskripsikan penelitian terdahulu, bahkan dalam bentuk poin. Jadi penelitian siapa. Nah, ini terkesan tidak menarik. Karena tidak ada proses analisis perbedaan, persamaan dengan posisi penelitian yang akan Nah, kemudian yang berikutnya, ini yang juga kita temukan adalah konsep atau teori yang relevan. Jadi, pengaju proposal itu hanya memaparkan, biasanya hanya teori umum saja. Bahkan yang lebih itu manakala ketika kemudian teori yang dituliskan itu sebenarnya, kalau istilah Bapak Dr. Saifuddin Zuhri tadi, kita sudah mengunci teori yang relevan dengan penelitian. Teori sebenarnya tidak berkaitan dengan penelitian. Sehingga masih sering kita temukan kemudian teori yang dibahas dalam proposal ini masih sebatas membahas tentang definisi, ya sangat mendasar sekali. Nah, problem berikutnya, ini problem metodologis. Nah, problem metodologis ini sama persis yang diungkap Saifuddin Zuhri itu ada keutuhan itu tadi. Jadi dari itu sampai kemudian metode yang digunakan ini harus utuh. Nah, yang sering kita temukan itu ada kesenjangan atau
ada kekeliruan desain. Kami menyebutnya dengan problem metodologis. Misalkan yang ingin diteliti tentang apa, hanya saja kemudian pendekatan yang digunakan itu tidak selaras dengan apa sebenarnya ingin diungkap. Nah, ini cukup fatal untuk di penilaian proposalnya. Nah, berikutnya adalah rencana pembahasan. Seringkali kemudian rencana pembahasan itu ya apa ya, hanya tidak dideskripsikan bahasanya bullet numbering. Nah, harusnya rencana pembahasan itu juga diarahkan pada kerangka berpikir, kemudian sistematika pembahasan, bahkan kalau perlu implikasi dan luaran. Nah, maka dari proposal ini sudah lihat ini proposal mau diarahkan kemana. Tentu ini juga berkaitan dengan alokasi dana. Nah, jika luarannya tadi jelaskan oleh Pak Dr. Saifuddin Zuhri juga. Nah, yang pernah saya review itu kemarin berkaitan dengan latar belakangnya. Ya, ini misalnya latar belakang kurang problematis. Perlu alasan argumentatif dan eksploratif tentang signifikansi studi dengan topik ini. Nah, ini problem mayoritas. Hampir mayoritas yang kemudian proposal yang saya nilai, ya ini tidak ada alasan argumentatif atau eksploratifnya, hanya kemudian menarasikan saja atau cenderung normatif. Bahkan beberapa istilah dan topik kunci itu belum dijelaskan detail. Jadi tidak dikunci. Sehingga kemudian terkesan kemudian dituliskan ini sebatas istilah dan nggak memiliki makna. Nah, kemudian dari literatur review kurang memadai sehingga belum terlihat jelas state of the art. State of the art ini yang kemudian saya maksudkan perlunya kita untuk menuliskan perbedaan dan persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, lantas posisi dari penelitian kita itu di mana. Nah, ini biasanya kalau saya nulis proposal, ini menggunakan aplikasi Open Knowledge Map. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa menggunakan Open Knowledge Map untuk kemudian mengidentifikasi penelitian-penelitian yang sudah ada atau yang relevan dengan penelitian kita. Kemudian dari komentar ini saya juga menjelaskan bahwa perlu penjelajahan lebih dalam untuk objek formal dan objek material. Jadi hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Saifuddin Zuhri. Nah, ini yang sering kemudian tidak kita temukan karena literatur review itu hanya seringkali membahas tentang definisi kemudian unsur-unsur misalkan yang sama sekali justru seringkali tidak berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Nah, jadi ketika kita menjelaskan objek formal dan objek material, nah ini nanti akan bisa memberi penjelasan posisi penelitian di antara semesta penelitian dengan topik objek formal dan objek material yang sama. Nah, ini bisa kita lihat di Open Knowledge, kita buka Open Knowledge Map, kemudian tentu dibaca Bapak Ibu ya. Nah, lantas posisi penelitian kita di mana? Perbedaan dan persamaannya apa? Nah, tadi Dr. Saifuddin Zuhri menjelaskan tentang judul problem yang sama. Jadi upaya pemecahan sebenarnya ketika kita bagaimana sih merumuskan judul yang kiranya yang pertama ini menyebutnya dengan pemecahan pertama. Nah, tentu ketika kita baca tulisan ini maka akan muncul perspektif yang berbeda. Bisa dibaca lama begitu tidak atau tidak begitu lama atau begitu tidak lama. Oleh karena itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan penelitian yang sudah ada itu kita baca dari perspektif yang berbeda. Nah, ini lebih menarik sebenarnya. Andai kata kemudian penelitian yang sudah ada itu dibaca dari perspektif yang beda.
Nah, ini tentu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Saifuddin Zuhri bahwa bukan penelitian itu bukan apa yang kemudian tidak kita ketahui, akan tetapi kita ragu-ragu, ada keraguan-raguan, bukan kemudian tidak tahu. Nah, kemudian pemecahan yang kedua, menentukan judul, ini bisa dimulai dengan menjawab tantangan ini. Yang pertama adalah relasi sumber. Mencarinya itu dari relasi versus bandingkan teks versus teks, kesenjangan antara satu teks dengan yang lain sehingga kemudian muncul ragu-raguan. Kemudian yang ada realitas versus realitas. Realitas A mengatakan fakta A, kemudian realitas B mengatakan fakta B, sehingga kita bisa mengambil satu tema penelitian yang berkaitan dengan keraguan-raguan di antara keduanya. Kemudian yang berikutnya adalah teks versus realitas. Teks versus realitas, kita misalkan membacanya di teks, temuannya adalah A, kemudian akan tapi tidak sama dengan realitas. Nah, ini juga bisa kita teliti. Kemudian relasi, kita bisa meneliti dari aspek relasi massa, sinkronik atau diakronik. Jadi, misalkan konstruksi kan moderasi Brahma atau konstruksi identitas religius misalkan. Akan tapi identitas religius ini dikaitkan dengan relasi massa, sinkronik atau diakronik. Pada masa siapa atau misalkan pada saat ini. Kemudian yang ketiga adalah relasi keilmuan. Relasi keilmuan dalam hal ini sebenarnya misalkan pendidikan, kita meneliti pendidikan, akan tapi kemudian dikaitkan dengan teori sosial. Atau misalkan meneliti pendidikan dikaitkan dengan psikologi. Misalkan meneliti tentang pimpinan kepala sekolah, perspektif psikologi transpersonal. Atau pendidikan dan sejarah. Nah, jadi tema-tema seperti ini yang kemudian mendapatkan prioritas dibandingkan tema yang membahas peran atau bahkan urgensi. Nah, lantas persoalan yang berikutnya, jadi pemecahan atas persoalan berkaitan dengan penulisan latar belakang, ada 3 hal yang kemudian perlu kita perhatikan dalam penulisan latar belakang untuk proposal di bidang pendidikan. Yang pertama adalah descriptive gap. Nah, jadi cenderung memang proposal yang ada ini normatif itu karena sama sekali tidak menjelaskan tidak menjelaskan masalah yang problematik. Nah, masalah ini tentu dapat ditemukan melalui proses finding gap. Jadi kesenjangan antara dasen dan dasol. Kemudian yang berikutnya adalah find the story. Ini di penulisan latar belakang. Di samping kemudian harus ada masalah yang problematik, kemudian adalah find the story. Nah, find the story di sini dalam artian adalah kita mengidentifikasi tema penelitian atau yang sama dengan penelitian kita, tema sama. Tema tersebut kemudian dilanjutkan dengan tahapan counter claiming. Ini posisi penelitian kita di mana? Nah, ini dilakukan dengan cara mengenalkan pandangan atau perspektif yang berbeda atau bahkan berlawanan dengan temuan penelitian yang sudah ada. Nah, jadi di latar belakang ini sudah harus tampak. Jadi ketika kita memunculkan penelitian yang sudah ada, yang terpenting sebenarnya adalah mengenalkan pandangan atau perspektif yang berbeda. Nah, pada akhirnya dari proses ini sebenarnya adalah munculkan question raising. Nah, jadi question raising ini harus muncul dengan demikian, maka harus muncul pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian ini harus tegas dijelaskan dalam latar belakang. Nah, biasanya question raising ini munculnya paragraf akhir. Nah, ini kemudian yang
harus ada di penulisan latar belakang adalah berkaitan dengan kontekstualisasi lokus penelitian. Nah, jadi di latar belakang kita harus memaparkan berkaitan dengan lokasi penelitian, akan tapi keunikan ini tentu menjelaskan atau selaras dengan apa yang kita teliti. Nah, ini sering juga kita temukan ketika menjelaskan lokus penelitian itu tidak relevan dengan pertanyaan penelitian atau tema penelitian. Ya, hanya menjelaskan lokasinya atau bahkan profilnya. Nah, dari apa yang kemudian kita temukan memang dapat kita klasifikasi bahwa ada 3 jenis penelitian, 3 penulisan dalam latar belakang. Di sini yang pertama ini jelas tidak kita terima. Ini normatif tidak argumentatif. Kemudian argumentatif logis tapi minus data. Nah, yang ketiga ini yang kemudian kita sudah masuk ini bobotnya ini kalau kemudian memenuhi ini argumentatif berbasis data, maka penilaiannya itu bisa sempurna. Nah, kemudian di proses story, artinya kita melakukan proses penelitian, proses identifikasi penelitian yang sudah ada, kemudian kita merumuskan my position and contribution, posisi penelitian kita dan kontribusi apa. Jadi kontribusi akademik ini. Jadi kita akan bisa memetakan kontribusi akademik ketika kita sudah memetakan atau mengidentifikasi penelitian yang sudah ada. Kemudian di perumusan atau di penulisan literatur review. Jadi karena memang spek kita terbatas di penulisan literatur review, biasanya kalau sudah berbentuk laporan, memang seharusnya dimulai dari reader know. Jadi apa yang kemudian diketahui oleh pembaca. Akan tetapi karena spek kita terbatas untuk proposal, maka seharusnya lebih banyak yang dituliskan adalah reader doesn't know, yang kemudian tidak banyak diketahui oleh pembaca. Karena memang dibatasi ini. Nah, nanti kalau mau lebih banyak, reader know-nya ya kalau sudah diterima. Nah, kemudian pecahan berkaitan dengan problem metodologis. Kalau problem metodologis tadi sudah saya banyak singgung mengenai proposal penelitian, bahwa ada ketidaksesuaian misalkan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dengan apa yang akan dijawab atau dengan pertanyaan penelitian. Atau kemudian ada ketidaksesuaian antara jenis penelitian dengan teknik analisis data yang digunakan. Nah, ini juga sering kita temukan. Nah, jadi kalau untuk proposal PKM, maka setidaknya metode yang kemudian digunakan, ini yang memang sering digunakan di Kementerian Agama, Participatory Action Research atau PAR. Nah, jadi desainnya itu sebenarnya diarahkan pada bagaimana kemudian ada keterlibatan masyarakat dari dan untuk masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah community based research. Yang ketiga service learning. Kalau service learning ini saya kira lebih mudah, Bapak Ibu. Akan tapi yang banyak kemudian diterima itu sebenarnya adalah participatory action research dengan based community development. Ini yang saya amati yang lebih banyak diterima. Jadi hanya sekedar service learning, ini sebenarnya service learning itu integrasi polanya pada sejarahnya sebenarnya adalah mengintegrasikan pembelajaran dengan PKM. Jadi apa yang kemudian didapat di bangku kuliah, kemudian diintegrasikan dalam proses PKM, ini sebenarnya lebih menyentuh pada service learning-nya. Lebih berkaitan dengan service learning. Makanya kemudian yang lebih banyak didahulukan sebenarnya adalah participatory action research dengan asset-based community development. Jadi kalau asset-based community development ini skenarionya atau desain
pelaksanaan pengabdian pada masyarakatnya, ini lebih banyak diarahkan bagaimana kemudian proses PKM ini mengoptimalkan aset yang kemudian dimiliki oleh masyarakat. Jadi berbasis pada aset. Nah, ini terakhir dari saya, karena tadi sudah banyak disinggung oleh Bapak Dr. Saifuddin Zuhri. Nah, sebelum saya akhiri, jadi ada satu makalah ya. Jadi dari Lola Akestrom, jadi keseriusan dan kesenangan berjalan beriringan. Jadi Bapak Ibu jadikan penelitian ini menjadi satu kesenangan. Jadi dengan kesenangan maka kita bisa serius, atau serius dan senang. Jadi keduanya ini kemudian harus berjalan beriringan agar kemudian kita bisa maksimal menyusun proposal. Ya, berikutnya untuk langsung sesi tanya jawab saya kembalikan pada Bapak Moderator. Oke, terima kasih Pak Akmal Mundiri. Masih ada sisa waktu 45 menit. Kita akan akhiri pada 12.30. Kami persilahkan kepada audien jika ada pertanyaan. Silakan raise hand. Silakan Bapak Abdul Basit, Magister Teologi Islam. Saya langsung persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Moderator, apa suara saya? Kurang begitu jelas Pak Basit. Halo. Ya, coba ngomong lagi dah. Halo, apa suara saya terdengar? Ya, jelas. Silakan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Ini mungkin ada 2 pertanyaan saya. Pertama kepada komitmen pertama, yaitu Bapak. Terus yang kedua mungkin ke Bapak. Pertanyaan saya pertama ini saya belum tahu, maaf sebelumnya saya belum pernah pengalaman dengan hal ini. Jadi mungkin jika terkesan pertanyaan yang normatif, saya mohon maaf. Saya ingin tahu saja, kira-kira peluang diterima hibah atau PKM di sini, jika dalam konteks penelitian, apakah penelitian pustaka dan lapangan itu peluang lebih tinggi? Mana kira-kira peluang lebih tinggi? Apakah kemudian ada aturan bahwa umpamanya penelitian lapangan itu diutamakan, penelitian pustaka itu dikesampingkan, umpamanya apakah peraturan seperti itu? Sehingga nanti kalau seperti itu bisa kita siasati, kita buat penelitian yang seperti ini, mungkin itu. Terus itu untuk yang pertama. Yang kedua mungkin untuk Bapak Mundiri, kira-kira apa perbedaan antara sistem basing dengan rumusan matematika? Itu kan kalau saya amati mungkin dari penjelasan tadi, saya simpulkan bahwa antara sistem basing dengan rumusan matematika itu sama-sama pertanyaan. Sama pertanyaan yang itu mengacu pada masalah pendidikan. Nah, dalam proposal itu yang katanya kalau sistem basing ada di tempat kan rumusan matematika ada susu. Kira-kira ada enggak perbedaan apa? Terus yang mungkin ketiga, yang dari beberapa penjelasan dari pemateri satu dan juga saya nggak mempunyai banyak mungkin yang bisa kita sekat. Namun penyerapan ilmu itu mungkin diimbangi dengan praktek. Andai kata 2 pemanggilan itu menunjukkan langsung, oh ini yang teori ini yang teori ini. Atas ini gini, teori itu diimbangi dengan praktek. Ini kan kita itu perlu bukti, perlu tahu seperti apa. Dan kita
kita pemula itu ingin tahu, oh ini yang bagus, oh ini yang tidak. Mungkin jika ada waktu akan menjadi sebuah kehormatan bagi kami jika para pemateri itu menyuguhkan praktek dari apa yang sudah disampaikan. Saya kira itu Bapak Moderator, terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Mungkin yang lain? Atau bisa ditanggapi dulu oleh Pak Saifuddin dan Pak Akmal. Kami persilahkan. Pak Saifuddin dulu. Pak Akmal dulu, Pak Akmal. Oh, Pak Akmal dulu. Terkait pertanyaan terakhir dari Pak Basit. Silakan Pak Akmal. Ya, tadi saya kurang begitu mendengar, agak ini suaranya terputus-putus. Kalau mungkin saya bisa, yang mendengar kalau terkait rumusan masalah. Gimana? Terkait rumusan masalah. Rumusan masalah dengan apa satunya Pak Basit? Question racing istilahnya gitu. Fokus penelitian. Oh ya. Biasanya question racing kan berupa pertanyaan juga. Oke. Ya baik, terima kasih Pak. Gini, kalau untuk rumusan masalah tadi sudah banyak disinggung oleh Bapak Dr. Saifuddin Zuhri. Jadi pertanyaan penelitian kan setidaknya ada 3 ya tadi. Ada kalau Pak Saifuddin Zuhri itu menyebutnya dengan deskriptif, kemudian kritis, kemudian transformatif. Akan tapi kalau istilah yang kemudian kita gunakan itu ada deskriptif, eksploratif, dan eksplanatif. Nah sebenarnya sama saja ada 3. Nah itu untuk rumusan masalah. Sedangkan untuk penulis tadi yang saya sampaikan itu berkaitan dengan penulisan latar belakang. Jadi di penulisan latar belakang memang di akhir biasanya itu dimunculkan terkait dengan pertanyaan besar penelitian. Istilahnya fokus penelitian. Jadi fokus penelitian utama itu kemudian dimunculkan. Nah ini maunya yang diteliti apa? Nah itu yang saya maksud dengan question raising. Akan tapi kemudian rincian mengenai pertanyaan tersebut itu dimunculkan di rumusan masalah. Nah, yang terdiri dari 3 itu tadi. Deskriptif, pertanyaan deskriptif, ataupun kemudian pertanyaan eksploratif, atau pertanyaan eksplanatif. Atau yang tadi disebut oleh Dr. Saifuddin Zuhri itu ya pertanyaan transformatif, kemudian pertanyaan kritis. Nah, jadi istilah saja yang kemudian berbeda. Maknanya sebenarnya sama. Jadi seperti itu, Pak Bas. Pertanyaan terakhir tentang contoh ya Pak Basit ya. Langsung istilahnya langsung dituju wakil istilahnya seperti itu. Habisnya kalau dalam hukum itu lupa saya. Nah, baik. Bisa dicontohkan lebih lanjut oleh Bapak Dr. Saifuddin Zuhri, senior saya. Walaupun kemudian tidak berguru secara langsung, tapi saya banyak berguru pada beliau. Wabil khusus di Irwan Abdullah, Prof. Irwan Abdullah. Beliau ini merupakan tangan kanan dari Profesor Irwan Abdullah, di mana saya juga banyak belajar dari Profesor Irwan Abdullah. Begitu, Pak Saifuddin Zuhri. Oke. Ini juga. Nah, jadi, tadi saya sempat menjelaskan bahwa ketika melakukan mana ini, kok enggak muncul. Misal saya contohkan seperti ini, Bapak Ibu. Salah satu contoh yang saya tadi menyebut dengan open knowledge map. Jadi ketika kita melakukan proses Venn story, kita bisa membuka aplikasi Open Knowledge Map. Ya, jangan sampai kalah dengan Gojek yang sudah menggunakan aplikasi. Kalau istilah Bapak Dr. Saifuddin Zuhri tadi. Nah, jadi proses Venn story kita juga bisa menggunakan aplikasi Open Knowledge Map. Jadi misal kita mencari tentang konstruksi identitas.
Ini terlihat ya, Bapak Ibu? Jelas, jelas. Oke, jelas. Nah, di sini hasilnya biasanya akan tampil semacam peta penelitian. Jadi dari konstruksi identitas ini bagian mana yang kemudian belum diteliti atau belum banyak dilakukan penelitian oleh para peneliti. Ini sudah konstruksi identitas. Nah, ini kemudian dari tema-tema penelitian yang sudah ada ini, kita bisa melihat posisi penelitian mana. Jadi ini yang paling mendekati dengan penelitian kita. Atau mau pilih yang lain? Nah, ini kalau identitas kultural, identitas digital, identitas kultural. Nah, ini bagian mana yang kemudian belum diteliti dari penelitian atau apa yang akan kita teliti. Nah, ini penting kemudian untuk kita masukkan di literatur review. Yang itu yang bisa saya contohkan, selebihnya saya kembalikan pada Bapak Moderator. Oke, terima kasih Pak Akmal. Untuk selanjutnya, pertanyaan untuk Pak Saifuddin Zuhri, fokus yang biasanya diterima dalam hibah Litab Dimas itu lebih ke arah penelitian pustaka atau lapangan, atau kalau di hukum itu yang normatif atau yang empiris. Silakan Pak Saifuddin. Baik, terima kasih. Sebenarnya mau lapangan atau library research atau fieldwork itu ya sama saja sih sebenarnya. Yang penting bagaimana kita mereformulasi ide-ide kita itu dalam sebuah proposal yang menarik. Ya. Memang kecenderungannya memang akan lebih nyaman kalau umpamanya ada case-nya ya, ada case studies-nya, ada kasusnya di mana itu sebenarnya konteks ya. Kajian-kajian sekarang kan riset-riset sekarang banyak, misalnya sosial media yang mana? Nah, itu sebenarnya lapangan ya, lapangan penelitian. Jadi yang sering terjadi dalam riset-riset yang literatur ya, riset-riset literatur itu memang seperti yang dikatakan oleh Pak Akmal tadi, riset problemnya nggak ada gitu loh. Dia hanya terpaku pada dataran pada paparan-paparan deskriptif. Kayak makalah ya, makalah ya, kayak makalah anak-anak S1 biasanya kan seperti, kayaknya saya di prodi magister itu saya mau wajibkan mahasiswa itu ketika mau bikin artikel tidak lagi deskriptif. Magister itu harus punya perspektif, punya sudut pandang dan melihat sesuatu. Jadi tidak lagi berbicara tentang konsep-konsep yang sangat dasar ya. Jadi dia berbicara tentang materi-materi yang sudah apa ya, yang itu berangkat dari keraguan-raguan, bukan berangkat dari ketidaktahuan, bukan. Ya. Jadi baik data lapangan ataupun data library research itu sebenarnya tidak ada masalah. Tapi memang kalau kelihatan di riset-riset di ini ya, di Litab Dimas, memang kebanyakan mereka lapangan, banyak yang lapangan. Tapi tidak menutup, sama sekali tidak ada data yang memperlihatkan bahwa riset-riset yang disukai itu adalah riset lapangan. Tidak. Yang penting ada problem akademik yang menarik. Kalau kesenjangan literatur apa kesenjangannya? Kalau lapangan kan ada sesuatu yang menarik, ya, dan menarik, kemudian dikaitkan dengan cara pandang orang kategorinya itu saja sebenarnya. Tapi silahkan Bapak Ibu mau mengajukan yang lapangan atau
Memang kalau kayak jurnal itu lebih suka feedback ya. Feedback kayak JIS misalnya, jurnal-jurnal internasional JIS itu suka sekali dengan feedback. Tapi bukan berarti yang literature studies itu library riset itu tidak disukai, tidak atau ditolak, ya sama sekali tidak. Jadi harus satu ya kalau namanya kita juga bisa menjelaskan kenapa pilih lapangan itu, kenapa pilih tema itu. Jadi seperti itu. Yang penting ini tadi statement Pak Akmal itu bagus saya kira ya, tentang riset apa itu tadi statement siapa ya, ada kesenangan. Jadi memang yang namanya riset itu kita mengajukan proposal itu pada sesuatu yang kita sukai. Kita mau meminang perempuan atau meminang laki-laki ya pada orang yang kita sukai. Dengan begitu akan ada chemistry di situ. Jadi memang sesuatu yang memang disukai, kayak Pak Zainuddin ini suka menjadi wali mujbir kan. Memang senang. Itu seperti apa? Punya pengalaman sebagai wali mujbir. Harus basisnya memang dari kesukaan. Dari muhalil saja, Pak. Muhalil. Nah, kalau ada muhalil itu paling enak ya. Astagfirullahaladzim. Jadi, memang sesuatu yang kita sukai. Kalau saya memberikan contoh ke mahasiswa, kita itu harus mengangkat topik atau proposal yang kita itu suka. Kayak usahakan kalau kita mau nulis proposal itu kayak kita lagi naksir berat sama orang. Ketika kita naksir berat sama orang, maka semua konsentrasi itu akan ke sana. Dia akan bisa fokus gitu. Kalau kita meneliti sesuatu, misalnya orangnya suka library research, kemudian fieldwork, tidak terlalu suka fieldwork, ya nggak akan jadi dia. Risetnya nggak akan apa ya, nggak ada ruhnya katanya. Ya risetnya ada, tapi nggak ruhnya itu nggak kelihatan, nggak satu padan. Tapi yang penting risetnya itu seperti apa? Yang penting risetnya itu memang Bapak Ibu harus basisnya dari suka. Kalau enggak, saya kira akan susah sekali. Ya kalau fokus Hibah Hitam Dimas Kemenag itu hanya mengangkat tema tentang keagamaan Islam, ya namanya di bawah diktis. Mestinya tentang keberagamaan. Tidak hanya Islam ya, agama-agama yang ada, agama lain juga, relasi Islam dengan kelompok lain, relasi Islam dengan tradisi, moderasi, itu kan poin-poin yang ada di dalam tema-tema kita. Kan ada klasternya ya. Ada klaster-klasternya. Jadi monggo saja dilihat. Tapi yang jelas kajiannya tetap karena ini diktis ya tentang keagamaan. Current update misalnya. Current update-nya apa? Misalnya tema-tema yang sekarang misalnya si Putri ini gimana ini ya? Putri Ariana misalnya lagi di mana-mana. Lagi kaya-kayanya ini sekarang. Dikasih uang berapa banyak sekali macam-macam. Nah, itu bisa dilihat bagaimana satu hal yang viral itu mampu menyedot, bahkan Jokowi juga akhirnya ikut ikutan macam-macam yang awalnya tidak sama sekali. Monggo silakan. Saya kira itu ya. Kalau contoh saya kira gimana ya? Saya mau memberikan contoh itu nggak etis kan. Kemudian saya misalnya buka kitab Dimas Pak Akmal ya. Kemudian yang saya kasih nilai 400 saya kasihkan contoh kan jadi nggak etis itu.
itu nggak boleh secara etika. Kita melakukan ini sebenarnya juga kurang etis juga sebenarnya. Jadi yang jelas saya kira tidak perlu contoh, tinggal ikuti apa yang diminta dalam poin-poin itu tadi. Nanti kita sharing slide-nya, tidak hanya Pak Akmal juga saya kira bagus. Jadi tinggal ikuti saja. Jadi, memang learning by doing itu memang enak ya. Ada contohnya kita. Memang menulis yang paling bagus itu sebenarnya yang jiplak. Jiplak tapi jiplak rangkanya, bukan jiplak ininya, bukan jiplak kalimatnya. Enggak, tapi jiplak rangka fondasi kerangka berpikir dari penulis tersebut. Saya kira bisa dicari tadi di internet, banyak saya kira kalau itu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Akmal, terima kasih Pak Saifuddin. Mungkin dari audien yang lain, mumpung masih ada waktu 25 menit. Saya ini mohon maaf ya, ada acara. Oh, nggih. Tidak bisa menemani lebih jauh, sudah jam 12. Oke, karena sudah di prodi. Nggih, sudah karena tidak ada respon Pak Saifuddin. Oke, karena salah satu pemateri ada kegiatan lain, mohon kepada audien untuk on cam kita dokumentasi bersama. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Sampai duduk udah. Terima kasih Pak Akmal, terima kasih Pak Dr. Saifuddin atas berbagi pengalaman, karena ini apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin Zuhri dan Pak Akmal ini berdasarkan pengalaman beliau-beliau. Karena kalau cari di buku referensi insya Allah gak nemu. Jadi alhamdulillah beliau-beliau bisa berbagi kepada kita. Semoga ketika program Hibah Litabdi Mas dibuka, kita bisa berpartisipasi bersama sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari program yang telah ditetapkan oleh Kemenak. Amin, amin. Demikian acara cekeng klinik pada hari ini. Demi berkahnya acara, kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami share materi yang dari Pak Akmal. Semua. Oke, Pak Saifuddin mohon share materinya jenengan. Saya kirim ke mana ya? Ke saya Pak Saifuddin. Nanti saya share di grup ini. Atau jenengan langsung ke sini nggak apa-apa? Dijadikan PDF aja biar nggak begitu berat. Pak Akmal, terima kasih sudah lega materinya dan sudah lega akreditasinya. Doanya ini. Semoga sudah selesai akreditasi. Baru ya, selesai. Baru selesai. Baru kemarin ngantar asesor. Prodi apa Pak Akmal? Prodi Manajemen Pendidikan yang Pascal. Ya. Ada salam dari Dewi Kuraisin untuk Bapak Dr. Saifuddin Zuhri Qudsi. Memang ada di sini, Dewi. Tidak ada. Salam dikirim. Tidak salam ke Umar Mansur. Tidak.